Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel Bang Akhir OS Official. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu kesaksian ya dari seorang ibu mengenai oknum Habib ya, yang mana oknum Habib ini diminta untuk mengobati orang yang sakit dan meminta persyaratan, yaitu ayam 7 ekor dan uang 2 juta. Nah, kita ikuti cerita kesaksian si ibu ini. Ibunya Haji J di Pesarean. Haji J. Cuma Haji J-nya udah almarhum sekarang. Ya, jadi nggak disebutin namanya ya, cuma disingkat Haji J Ya, gitu udah ya. almarhum katanya kan nggak boleh cerita-ceritain kan. Gimana Ini tuh sih cuma ceritanya? cerita aja gitu. Ya bisa dibilang saksi, mungkin saksi ya. Jadi ceritanya ibunya itu sakit. Sakit. Ibunya Haji J. Ya, ibunya Haji J sakit. Nah, si Haji J-nya ini sama Habib itu bisa dibilang nyembah-nyembah lah, percaya banget, menghormati banget sama Habib. Nah, satu saat si Haji J itu minta tolong ke Habib, suruh ngobati ibunya yang lagi sakit. Nah, si Habib malah bawa teman, jadi 7 orang sama dia, rombongan ngobatinnya. Udah ngeliat sih waktu ngobatinnya seperti apa, itu cuma Haji J-nya sama saudara-saudaranya itu cerita bahwa si Habib tersebut minta ayam 7 ekor sama uang per orang 2 juta kalau nggak salah. Katanya kalaupun meninggal itu dijamin surganya. Yang bilang siapa tuh? Ya Habibnya, Oh, jadi Habibnya ngobatin ibunya Haji ibunya J. Haji J. Katanya kalau semua persyaratannya dipenuhi itu menjamin surganya Haji J, ibunya Haji J. Jadi dijamin masuk Dijamin surga. masuk surga ibunya Haji J. Itu persyaratannya ayam. Ayam 7 ekor, katanya yang jago, sama uang per orang 2 juta. Untuk 7 orang berarti 14 juta. Itu satu kali pengobatan. Gak tahu itu sampai berapa kali pengobatan. Lah kita kan sebagai orang yang walaupun awam nggak ngerti agama yang benar-benar, karena kita memang nggak benar-benar mendalami ya. Cuma sedikit banyak kan tahu yang namanya sorga itu nggak bisa dibeli dengan harta. Apalagi itu katanya ayam jago sama uang 2 juta per orang dijamin sorganya. Jamin masuk surga. Iya, dijamin masuk sorga buahmu. Berarti ayam 7 ekor nanti dibagi satu-satu ke Habib. Orang Habib Ke satu Habib orang satu, uangnya 2 juta per orang. per orang. Itu Itu sekali sekali. pengobatan. Nggak tahu pengobatannya kayak apa. Nggak lihat sih waktu ngobatinya. Itu kalau menurut Mami pemerasan apa? Bukan. Penipuan, pemerasan apalah nggak tahu. Pokoknya Mami nggak setuju, nggak suka nih. Jadi Dan Mami sampai sekarang Mami itu gara-gara cerita itu jadi nggak percaya sama Habib. Oh, jadi saudaranya Mami ada yang digituin sama Habib. Iya. Mami jadi Jadi nggak suka sama sekarang, hilang kepercayaan lah. ya, Gitu hilang ya. kepercayaan. Hilang kepercayaan itu gara-gara kata-kata itu. Masuk Yang surga. katanya dijamin surganya gitu asal dipenuhi persyaratan. Memang surga bisa dibeli oleh ayam 1 ekor. Terus ada cerita-cerita lagi nggak? Ya banyak lah kalau cerita-cerita. Oh, yang dulu itu ya yang jual madu, terus harganya 60.000. Tahun berapa itu waktu kami masih kecil? Pokoknya Bapak saya. iya, pokoknya yang namanya Habib ya setahu Mami dulu itu ya, nggak tahu Habib sekarang. Itu seolah-olah dia merasa gimana ya, setiap masuk ke rumah orang itu dia harus dikasih uang makan, mau itu apa lagi ya, dicari enaknya aja lah itu, menjual sorban, mengandalkan sorban, mengaku Habib. Berarti Nggak tahunya tuh yang ditalang
Habib pada mabok-mabokan. Iya mabok lah, banyak Ya, ya. di Tegal kan banyak itu Habib yang mabok-mabokan. Di Tegal ya. Itu dulu, nggak tahu sekarang. Ya, masih lah, masih Jadi ada. sampai sekarang tuh mami nggak percaya yang namanya Habib. Orang baik itu tidak harus Habib. Iya benar benar. Apalagi Habib ngaku cucu Itu Nabi. Nabi tapi kok mabok gitu ya. Yang mabok dan nipu meras Masyarakat. Masa ada orang selalu minta? Katanya dalam agama lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Lah ini kerja apa enggak apa, tahu-tahu minta uang, ngarani lagi harus sekian. Orang model apa, Islam model apa itu? Tapi banyak yang percaya ya Mi ya. Jadi Anehnya ya. anehnya orang kok banyak yang percaya sampai kalau salaman aja bolak-balik tangannya dicium, disikap, dipeluk. Bahkan banyak yang ngasih. Orang tuanya sendiri nggak disalamin. Bahkan banyak nih yang ngasih uang, ngasih Lah iya, jadi kendaraan. orang kok bisa percaya banget gitu, gampang banget. Kalau mau ngasih mau sedekah katanya sama orang yang miskin. Ini mah sama orang tua aja gak salaman, ketemu Habib dicium tangannya bolak-balik dipeluk. Itu apa namanya, cerita seorang ibu, boleh dibilang sebagai saksi ya, dimana dia berkisah dulu ada seorang Habib yang dimintai pertolongannya untuk mengobati seorang ibu-ibu yang sedang sakit ya, seorang ibu yang sedang sakit. Nah, si ibu ini punya anak ya, yang anaknya ini begitu dekat, begitu akrab bergaul dengan Habib. Jadi si anak ini minta pertolongan Habib untuk mengobati orang tuanya yang sedang sakit. Inilah oknum Habib ya, yang mana dirinya mengakui sebagai zuriyah Nabi, mengakui dirinya sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selaku muhibbin ini, orang yang memang cinta benar sama Habib, apa kata Habib diikutinya. Ya. Padahal inilah penyimpangan dari oknum Habib ya. Masa sih begitu hebatnya ya mengobati orang yang sakit, lalu meminta persyaratan dari si sakit ini untuk memberikan 7 ekor ayam dan 2 juta rupiah uang. Inilah alasannya, kalau persyaratannya dipenuhi maka si ibu akan masuk surga nanti, dijamin masuk surga. Ini kan tipu-tipu dari oknum Habib dengan modus mengakui sebagai keturunan Rasulullah, zuriyah Nabi, lalu mengelabui muhibbinnya, mengelabui jamaahnya. Ini banyak di zaman sekarang ini, oknum-oknum, entah dia benar Habib, keturunan Nabi, zuriyah Nabi, atau memang mengklaim sebagai keturunan Nabi karena punya kepentingan. Ya, masyarakat kita, masyarakat pribumi ini kalau udah dengar kata-kata Habib terhipnotis. Oh, kagum. Ada zuriyah Nabi, ada Habib dengan pakaian yang serba wah, udeng-udengnya wah, tasbihnya wah. Orang awam mudah mengikuti. Ya, orang awam mudah terpesona, mudah kagum, mudah simpati dengan alasan zuriyah Nabi. Padahal lagi-lagi kemuliaan manusia, derajat manusia itu terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keturunan, bukan karena nasab,
mau siapapun kita, mau keturunan Rasulullah, zuriyah Nabi, kalau saya katakan, kalau akhlak tidak sesuai dengan akhlaknya Nabi, mohon maaf, saya tidak berkewajiban untuk mengikuti Anda. Jadi yang mulia manusia itu terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang paling mulia pada ketakwaannya, bukan pada keturunannya. Dia keturunan siapa, dia anak siapa, kakek moyangnya siapa. Ya. Jadi kita walaupun jauh dari Nabi, kita masih nggak kalah loh sama Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab hidup di tengah-tengah Nabi, tapi tidak beriman kepada apa yang datang dari Nabi. Kita yang hidup di zaman abad sekarang ini, jauh dari Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah ngobrol sama Nabi, tapi kita beriman pada apa yang datang dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Boleh jadi kita termasuk orang yang paling mulia, ya, daripada orang-orang yang mengklaim sebagai zuriyah Nabi, tapi akhlaknya tidak santun, perilakunya buruk, perilakunya kotor. Ya, kita tidak bisa, orang yang semacam itu tidak bisa kita jadikan contoh, ya. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang paling bagus, ya. Jadi di zaman sekarang, biar dia mengaku keturunan Nabi, biar dia ngaku zuriyah Nabi, kalau akhlaknya brengsek, ya, kalau akhlaknya buruk, tidak sesuai dengan akhlak Nabi, ya, kita tidak wajib taat. Oke lah, kita hormati, tapi kita tidak wajib mentaati apa dari kata-katanya. Kenapa? Karena akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman sekarang banyak oknum-oknum Habib yang kerjaannya tipu-tipu, membohongi umat, membohongi jamaahnya, ya. Contoh dari cerita ibu tadi, ya, ngobatin orang sakit, dijamin masuk surga dengan syarat dipenuhi, bawa ayam 7, uang 2 juta, maka si ibu dijamin akan masuk surga. Luar biasa, surga seperti punyanya, surga seperti miliknya. Padahal orang ditempatkan surga atau neraka itu tergantung Allah akan diberikannya kepada orang yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.